Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai persamaan Maxwell dalam bentuk titik maupun integral. Kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu persamaan Maxwell dalam bentuk titik. Kita kenal bahwa persamaan Maxwell itu memiliki 4 persamaan, ya, di mana persamaan Maxwell untuk medan-medan fungsi waktu yaitu diantaranya del cross E itu sama dengan minus 2B per 2T, ya. Jadi nilai magnetik ini, medan listrik ini dihasilkan dari turunan medan magnet terhadap waktunya. Kemudian intensitas medan magnet yaitu del cross H, ya, dihasilkan dari nilai rapat arus, ya, arus permukaannya dengan rapat flux listriknya, ya, turunan dari rapat flux listriknya, dimana del cross H itu akan sama dengan J plus 2D per 2T, ya. Nah, kemudian dua persamaan Maxwell lainnya yang tidak mengalami perubahan dari versi medan statisnya, yaitu ada del dot D itu akan sama dengan rho v, ya. Nah, ini di mana divergensi dari sebuah medan vektor itu menyatakan aliran yang memiliki pusat masuk atau pusat keluar, ya. Nah, di mana di sini nilai D ini menyatakan rapat flux listrik, sedangkan nilai rho v ini menyatakan rapat muatan. Nah, persamaan ini, ya, secara fisis ini menyatakan nilai aliran rapat flux listrik ini amat bergantung dari banyaknya muatan tertutup dalam setiap volume. Nah, kemudian untuk persamaan yang terakhir yaitu del dot B itu akan sama dengan 0, yang menyatakan bahwa muatan-muatan magnetik atau kutub-kutub tidak pernah ada secara nyata. Di sini menyatakan bahwa garis-garis flux magnet ini selalu dijumpai dalam bentuk loop-loop tertutup dan tidak pernah menyebar keluar dari atau masuk ke sebuah sumber, ya, sumber tertentu. Inilah keempat persamaan Maxwell yang dinyatakan ke dalam bentuk titik, ya. Nah, selanjutnya, di sini menyatakan bahwa persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 maupun persamaan 4, yakni keempat persamaan ini membentuk basis bagi seluruh teori medan elektromagnetik, ya. Jadi keempat persamaan ini digunakan sebagai landasan atau dasar dari sebuah teori medan elektromagnetik, di mana persamaan-persamaan ini merupakan persamaan diferensial parsial dan yang menghubungkan yang menghubungkan antara medan listrik maupun medan magnet satu sama lainnya dengan sumber-sumber yaitu berupa muatan, ya, berupa muatan maupun berupa arus. Oke. Kemudian, bagaimana hubungan antara rapat flux listrik dengan medan listriknya? Yaitu dinyatakan dengan persamaan matematis D sama dengan permitivitas, ya, dikalikan dengan medan listriknya. Jadi hubungannya itu linier, ya. Jadi semakin besar medan listriknya, maka rapat flux listriknya itu akan semakin besar. Nah, kemudian untuk hubungan antara B dan H ini dinyatakan dengan B sama dengan permeabilitas dikalikan dengan H-nya. Nah, kemudian untuk menentukan besarnya kerapatan arus konduksi yaitu J,
dinyatakan sama dengan konduktivitas dikalikan dengan medan listrik. Ya. Kemudian yang terakhir, apabila kita menentukan nilai kerapatan arus konduksi dalam konteks kerapatan muatan volume, maka dinyatakan sebagai J sama dengan Rho dikalikan dengan J sama dengan Rho V dikalikan dengan volumenya. Nah, kemudian di sini juga kita dapat mendefinisikan atau mengaitkan besaran-besaran yang muncul di dalam persamaan-persamaan Maxwell. Ya, jadi apabila nanti medium yang kita hadapi yaitu bukan bahan biasa, maka kita bisa melibatkan polarisasi dan magnetisasi sehingga persamaannya menjadi D sama dengan nilai permitivitas dikalikan dengan E dan dijumlahkan terhadap P, ya, dimana medan D ini mengungkapkan pengaruh polarisasi imbas yaitu P dalam bahan, ya, dimana di sini nilai permitivitas dalam ruang hampa, kemudian P-nya sendiri ini menyatakan polarisasi atau momen listrik per satuan volume. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan medan magnetnya, ya, yaitu B sama dengan μ0 dikalikan H plus M, dimana di sini M ini amat sangat berpengaruh terhadap magnetisasi untuk medium listrik linear dan isotropik. Ya. Kemudian kita akan bahas mengenai persamaan Maxwell dari bentuk titik ke bentuk integralnya. Gimana? Yang pertama, ya, jadi bentuk integral ini dari persamaan Maxwell itu lebih mudah kita kenali, ya, jika dikaitkan dengan hukum-hukum eksperimental yang dihasilkannya. Jadi sebuah persamaan dalam bentuk titik ini merepresentasikan sebuah teori, ya, dimana di sini kita bahas mengenai persamaan Maxwell 1, yaitu dalam bentuk titiknya del cross E itu sama dengan minus dB per dT. Nah, apabila kita rubah ke dalam bentuk integralnya, ya, itu menjadi integral tertutup E dot dl sama dengan minus integral permukaan dari dB per dT dikalikan dengan dot s, ya. Jadi untuk tabel pertama ini menunjukkan sebuah permukaan dalam bentuk sangat umum, ya, dan kita dapat menerapkan teorema Stokes, ya, sehingga kita dapat memperoleh kembali hukum Faraday. Nah, kemudian untuk persamaan kedua itu dalam bentuk titiknya del cross H itu sama dengan J plus dD per dT. Kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk integral, maka menjadi integral tertutup H dot dl sama dengan I plus integral permukaan dD per dT dot ds. Nah, ini yang menyatakan dengan hukum Ampere, ya. Jadi untuk persamaan Maxwell kedua ini merepresentasikan hukum Ampere. Nah, kemudian untuk persamaan Maxwell ketiga, del dot D itu akan sama dengan rho V. Apabila kita ubah ke dalam bentuk integral, maka integral tertutup B dot ds itu nilainya sama dengan integral volume dari rho V dot dV, ya.
Jadi di sini menyatakan hukum Gauss ya untuk medan listrik maupun medan magnet. Jadi kita dapat peroleh kembali dengan mengintegrasikan dan menerapkan teorema divergensi. Nah, ini dasarnya ini merupakan hukum Gauss. Kemudian persamaan keempat yaitu nilainya dari bentuk titiknya itu del dot B itu akan sama dengan 0. Maka ketika kita ubah ke dalam bentuk integral menjadi integral tertutup B dot ds itu sama dengan 0 ya. Ini menyatakan hukum Gauss untuk medan magnet. Kalau ini untuk medan listrik, kalau Maxwell keempat ini menyatakan hukum Gauss untuk medan magnet ya. Jadi berdasarkan persamaan-persamaan tersebut, maka dapat disimpulkan perumusan Maxwell itu telah mempersatukan teori elektrostatistik dan teori magnetostatik ya, yang semulanya itu terpisah. Jadi berdasarkan teori Maxwell itu telah mempersatukan antara teori elektrostatik dengan teori. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kondisi-kondisi bidang perbatasan magnetik. Materi ini sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan. Jadi intinya adalah kondisi-kondisi batas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persamaan-persamaan Maxwell. Jadi semua persoalan fisika di dunia nyata ini melibatkan bidang-bidang perbatasan antara dua buah medium maupun lebih. Nah, jadi berdasarkan itu menuntut jadi penyelesaiannya itu dengan menggunakan persamaan-persamaan Maxwell di tiap-tiap mediumnya. Ya, jadi disesuaikan juga dengan kondisi-kondisi batas yang ada gitu ya. Nah, di sini kita mau membahas terlebih dahulu kondisi-kondisi bidang perbatasan magnetik. Jadi di sini ada sebuah medium yang berbeda. Kita asumsikan ini sebagai medium 1, kemudian di sini medium 2. Jadi di sini terdapat sebuah permukaan Gauss ya dengan jalur tertutup. Nah, di sini kemudian kita bisa menghitung besarnya nilai Bn1. Jadi gaya normal itu selalu menuju ke atas, yaitu konsepnya adalah berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Maka di permukaan Gauss ya, pada medium 1, Bn1 itu selalu ke atas, kemudian Bn2 juga ke atas. Dimana nilai hak tangensialnya itu sesuai dengan arus yang arus yang mengalir. Nah, di sini area delta S-nya ini adalah area permukaan dari permukaan Gauss. Nah, berdasarkan hukum persamaan Maxwell keempat, maka diperoleh nilai Bn2 itu akan sama besar dengan Bn1-nya. Dimana nanti untuk kaitannya dengan komponen magnetisasi ini persamaannya seperti ini ya. Nah, kemudian lanjut di sini apabila kita gunakan hukum rangkaian Ampere yang diterapkan pada sebuah jalur tertutup kecil di bidang normal terhadap permukaan perbatasan, nanti integral tertutup H.dl itu sama dengan I. Nah, sehingga nanti penjabarannya menjadi seperti ini ya. Nah, apabila kita asumsikan bahwa bidang perbatasan dialiri oleh sebuah arus permukaan, maka hak tangensial 1 itu selisih antara hak tangensial 1 terhadap hak tangensial 2 ini merupakan nilai dari arus permukaannya. Nah, dimana nanti apabila kita jabarkan lagi, nanti hasilnya seperti ini. Mana ini menunjukkan komponen tangensial dari B, kemudian di sini menunjukkan komponen tangensial dari M.
Nah, kemudian apabila di sini kita meninjau bidang batas ya dalam kasus bahan konduktor ideal. Jadi persamaan Maxwell di dalam konduktor ini dapat memiliki lebih dari satu solusi ya, atau bersifat trivial, yaitu semua medan fungsi waktu ini akan bernilai 0 ya. Jadi semua medan fungsi waktu itu dapat bernilai 0. Nah, di sini kondisi-kondisi batas dan fungsi waktu secara umum tidak jadi bentuknya, sehingga nanti di sini untuk komponen tangensial dari medan elektrik yaitu E ya, di sini ada sebuah permukaan, kemudian terdapat konduktor ini ya, maka nanti medan listriknya yaitu kontinu pada antar muka bidang batas, jadi bersifat kontinu di terhadap di elektriknya ya, sehingga apabila kita nyatakan ke dalam persamaan matematis menjadi ET1 itu sama dengan ET2 ya, sehingga DT1 per permitivitas itu sama dengan DT2 per permitivitas 2. Jadi apabila kita terapkan hukum Gauss-nya, maka permitivitas dikalikan dengan medan ya di medium 2 akan sama besar dengan permitivitas dikalikan dengan medan listrik di medium 1. Nah, jadi kerapatan muatan ya, kerapatan muatan ini didapatkan dari selisih antara rapat rapat flux ya. Jadi rapat flux listrik, selisih antara rapat flux listrik terhadap dari medium 2 ke medium 1-nya. Jadi DN2 yaitu rapat flux normal 2 dikurangi dengan rapat flux listrik normal 1 ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Di sini apabila diketahui permeabilitasnya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 5 Henry per meter, kemudian ini permeabilitas ya, kemudian mu-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 5, kemudian permitivitasnya itu adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 10 farad per meter, kemudian konduktivitasnya itu adalah sama dengan 0. Maka jika H nya ini medan magnetnya itu adalah 2 cos ya 10 pangkat 10 T minus beta X di vektor satuan AZ yaitu dengan satuan ampere per meter, maka gunakan persamaan Maxwell untuk menentukan nilai B, nilai D, nilai E, dan betanya. Nah, apabila seperti ini, maka kita bisa menentukan nilai B-nya terlebih dahulu, yaitu dengan apa? Dengan persamaan bahwa B ini sama dengan mu dikalikan dengan H-nya, dimana mu-nya ini yang sudah diketahui sebesar 3 kali 10 pangkat min 5, H-nya ini tinggal kita kalikan saja ya. Maka 3 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 2 itu hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 5, cosnya tetap ya. Jadi 6 kali 10 pangkat min 5 cos 10 pangkat 10 T min beta X AZ. Dalam satuannya apa? Dalam satuan Tesla. Ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai D ya, maka kita bisa gunakan persamaan Maxwell, yaitu yang ini ya. Yang ini persamaan Maxwell kedua. H-nya sudah ada ya. Nah, nilai J-nya ya,
nilai J ini sangat erat hubungannya dengan konduktivitas. Jadi di sini untuk menentukan nilai D maka gunakan kesamaan Maxwell yang kedua, yaitu dalam bentuk titiknya. Nah, di mana del cross H ini sama dengan J plus 2D per 2T ya. Mana J-nya ini, oke kita bahas lebih dahulu del cross H-nya ya. Del cross H ini divergensi del dikalikan dengan H-nya. Maka kita bisa tentukan dengan menggunakan determinan matriks ya. Jadi di sini AX, AY, kemudian AZ, di sini AX, kemudian AY ya. Kemudian di sini adalah nilai divergensinya, kemudian di sini dengan nilai H-nya. Sini HX, AY, sini HZ, sini HX, kemudian HY ya. Kemudian divergensinya berarti 2 per 2X, 2 per 2Y, kemudian 2 per 2Z. Ini juga sama, nanti kita bisa selesaikan dengan determinan matriks ya. Misalkan sudah, maka nanti nilainya seperti ini. Del cross H-nya ini kita selesaikan dengan nilai determinan ya, maka diperoleh seperti ini ya, persamaannya seperti ini. Nah, kemudian nilai J ini sangat erat kaitannya dengan nilai konduktivitas, mana konduktivitas pada soalnya itu nilainya 0, maka nilai J-nya juga 0. Kemudian plus 2D per 2T. Nah, kemudian kita analisa satu persatu ya. Di sini yang diketahui ini berada di vektor satuan AZ. Maka di sini sebenarnya H-nya ini adalah HZ. Karena apa? Karena dia berada di vektor satuan AZ. Oke. Nah, kemudian kita turunkan satu persatu, di mana 2HZ diturunkan terhadap 2Y ya. Kita turunkan HZ-nya ini terhadap Y. Di sini dilihat nilai HZ itu sama dengan 2 cos 10 pangkat 10T min beta X. Ada apa tidak variabel Y? Oh, ternyata tidak ada di sini ya. Nilai H ini, HZ, tidak ada variabel Y, maka nilainya sama dengan 0. Kemudian do HY per do Z, HY-nya diketahui enggak? Tidak, maka nilainya juga sama dengan 0. Kemudian lanjut, ini HX diturunkan terhadap Z. HX-nya diketahui tidak? Oh, ternyata tidak, karena yang diketahui hanya HZ. Maka di sini juga nilainya 0. Kemudian di sini HZ diturunkan dengan X ya. Nah, dilihat nilai HZ ini apakah ada variabel X-nya? Oh, ternyata ada. Ini ya. Maka di sini bisa kita tuliskan minus 2HZ per 2X dikali HY ya. Kemudian 2HY diturunkan terhadap X juga sama dengan 0, HX diturunkan terhadap Y juga sama dengan 0. Maka yang tersisa hanya minus 2HZ per 2X AY sama dengan 2D per 2T. Kalau sudah seperti ini, maka kita turunkan terhadap X-nya. Dilihat ini yang ada nilai X-nya itu adalah beta X. Ya, maka beta X diturunkan terhadap X, yaitu beta. Sehingga di sini 2 dikalikan beta, turunan dari cos, ya, yaitu min sin. Min ketemu min, maka jadi plus. Sehingga 2 beta sin 10 pangkat 10T min beta X ya
pada vektor satuan AY sama dengan 2D per 2T. Nah, bagaimana cara menentukan nilai D-nya? Maka tinggal kita integralkan saja. Sehingga D sama dengan integral 2 beta sin 10 pangkat 10T minus beta X dt. Ya, maka kita integralkan terhadap apa? Terhadap T. Sehingga nilai T ini mana? Ini. Sehingga 2 betanya tetap 10 pangkat 10T diintegralkan, maka per 10 pangkat 10. Integral dari sin yaitu min cos, ya, 10 pangkat 10T min beta X dalam vektor satuan AY. Satuannya apa? Satuannya adalah kolom per meter kuadrat. Ya, ini adalah contoh soal yang pertama. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, ini baru kita menentukan nilai B dan D-nya ya. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai E-nya. Bagaimana cara menentukan nilai E? Maka gunakan ini, bahwa D ini diperoleh dari permitivitas dikalikan dengan medan listriknya. Untuk menentukan nilai medan listrik yaitu E sama dengan D per permitivitas. Maka D-nya ini sudah diketahui ya. D-nya itu ini. Kemudian permitivitasnya itu ini ya. Maka di sini tinggal dibagi saja ya. Tinggal dibagi, maka hasilnya adalah nilai E-nya itu 1,67 beta cos 10 pangkat 10T min beta X dalam vektor satuan AY. Satuannya apa? Volt per meter. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang ditanyakan adalah betanya. Bagaimana cara menentukan nilai beta? Berarti gunakan persamaan Maxwell. Ya, bahwa del cross E itu sama dengan minus 2B per dot E. Nah, maka di sini nilai E-nya apa? E-nya ini ya. Maka kita turunkan saja terhadap X. X-nya itu mana ini ya. Maka tinggal turunan dari beta X itu beta. Beta kali beta, beta kuadrat ya. Turunan dari cos itu min sin. Maka min ketemu min jadi positif sin. Sehingga hasilnya itu adalah 1,67 beta kuadrat sin 10 pangkat 10T min beta X dalam vektor satuan AZ sama dengan minus 2B per 2T. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa nih menentukan nilai B-nya. Ya, maka B-nya ini tinggal kita integralkan saja. Minus integral 1,67 beta kuadrat sin 10 pangkat 10T min beta X AZ diintegralkan terhadap dt-nya. Maka di sini dilihat nih, yang mengandung variabel T ini apa? Oh, ini. Maka ininya tetap ya. Kemudian 10 pangkat 10T kita integralkan, maka menjadi per 10 pangkat 10 atau bisa kita tulis menjadi 10 minus 10. Beta kuadratnya adalah tetap. Integral dari min sin itu adalah cos ya, sin ya, sin itu min cos, min ketemu min cos ya, maka di sini tetap. Ini kita bisa menentukan nilai B dari persamaan Maxwell. Maka ingat, kita juga sudah menentukan nilai B dari hubungannya antara B dan H ya, sehingga B sama dengan B. Jadi B dari kita peroleh dari persamaan Maxwell sama B yang berhubungan dengan nilai permeabilitas bahan ya, sehingga ini tinggal kita masukkan saja. Maka cos 10 pangkat 10T min beta X nya kita coret, ruas kanan coret, ruas kiri juga dicoret, sehingga kita bisa nih menentukan nilai betanya ya. Beta kuadrat berarti untuk menentukan nilai beta kita akarkan, sehingga akar
dari ini pembagian ini itu hasilnya adalah plus minus 600 radian per meter gitu ya. Nah kemudian lanjut contoh soal yang kedua, di mana di sini kita akan membahas terkait bidang perbatasan magnetik. Jadi di medium 1 yaitu diketahui Z-nya itu sama dengan 0 ya, di mana ini diketahui permitivitasnya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 11, permeabilitas di medium satunya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian konduktivitas listrik di medium satunya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3 S per M. Nah diketahui itu untuk daerah 2 ya, itu berada di Z sama dengan 0, dimana permitivitasnya itu di medium 2 atau di daerah 2 itu adalah permeabilitas di medium 1 dibagi 2. Nah untuk permeabilitas di medium 2 itu sama dengan 2 dikali permeabilitas di medium 1, kemudian konduktivitas di medium 2 itu sama dengan konduktivitas listrik di medium 1 dibagi 4, mana diketahui nilai medan listrik di medium satunya itu sama dengan 30 AZ plus 20 AY plus 10 AZ cos 10 pangkat 9 T ya, berada di P1 yaitu 0,0. Maka kita bisa menentukan ini EN1 nya berapa, ET1 nya, DN1 dan DT1. Nah pertama-tama kita lihat nilai E1 nya, yaitu medan listrik di medium satunya, yaitu nilainya sekian ya. Nah dari nilai medan listrik ini kita bisa menentukan nilai medan listrik normal satunya ya. Gimana caranya? Ingat bahwa EN1 ini berada di arahnya dia selalu ke atas. Ini misalkan ada sebuah permukaan ya. Nah oke. Nah, maka kita bisa menentukan nih bahwa gaya normal ya, gaya normal atau medan listrik normal itu selalu berlawanan arah dengan gravitasi. Maka di sini nilainya gaya normal itu selalu ke arah atas. Nah apabila kita ingat ya di sini AX, sini AY, di sini AC, berarti nilai EN1 ini selalu ke atas, yaitu berada di faktor satuan apa? Berada di faktor satuan AZ, sehingga EN1 ini merupakan 10 ini ya, dikalikan saja, maka EN1 nya itu sama dengan 10 cos 10 pangkat 10 T AZ dalam satuan apa? Volt per meter. Nah untuk E tangen sial 1 berarti dia berada di faktor satuan AX maupun AY, sehingga nilainya adalah 30 AX plus 20 AY dikalikan dengan cos 10 pangkat 10 T. Nah gimana menentukan nilai DN1 nya? Nah karena kita sudah mengetahui nilai EN1, berarti untuk memudahkan kita menentukan nilai DN1 nya berarti tinggal dikalikan dengan nilai permitivitasnya, yaitu DN1 sama dengan permitivitas dikalikan dengan medan listrik normal di daerah 1. Maka 2 kali 10 pangkat 11 dikalikan dengan 10 cos 10 pangkat 9 T AZ, sehingga nilainya adalah 200 cos 10 pangkat 9 T vektor satuan Z. Ini sudah saya rubah dalam satuan piko kolom per meter kuadrat ya. Nah kemudian untuk DT1 nya yaitu D pada tangen sial 1 itu tinggal dikalikan saja dengan apa? Dengan medan listrik tangen sial daerah 1, sehingga nanti hasilnya itu sebesar ini. Nah ini sudah saya konversi ke satuan piko kolom per meter kuadrat ya, sehingga hasil akhirnya itu 600 AX plus
400 AY cos 10 pangkat 9 T ya. Nah, kemudian Jn1 ya. Nah, ini di sini ditanyakan kalau misalkan kita mau menentukan nilai rapat arusnya itu pada normal daerah 1 maupun tangensial, tinggal kita kalikan saja dengan nilai konduktivitas listriknya. Karena nilai konduktivitas listriknya itu adalah diketahui 4 kali 10 pangkat min 3, maka tinggal dikalikan. Ini sudah saya ubah menjadi satuannya miliampere per meter kuadrat. Nah, JT1 nya juga sama. Tinggal dikalikan nilai konduktivitas di daerah 1 terhadap medan listrik tangensial 1. Nah, nanti hasilnya sekian ya. Nah, kemudian untuk menentukan E tangensial di daerah 2, di daerah untuk D tangensial 2 dan JT2, maka ingat bahwa E tangensial 2 itu sama dengan E tangensial 1 ya. Besarnya medan listrik tangensial di daerah 2 akan sama besar dengan di daerah 1. Maka ET2 itu sama dengan ET1. ET1 nya berapa? 30 AX plus 20 AY cos 10 pangkat 9 T. Nah, inilah juga nilainya untuk ET2. Nah, sehingga untuk menentukan DT2 nya ya tinggal dikalikan dengan permitivitas di daerah 2. Nah, di permitivitas di daerah 2 ini berapa? Yaitu kalau tidak salah nih, permitivitas 1 dibagi 2. Nah, ini nilainya 2 kali 10 pangkat min 11. Nah, di sini kita tuliskan ya dibagi 2. Nilainya berapa ini? 2 dikali 10 pangkat min 11 dibagi 2 ya. Maka di sini tinggal kita coret. Sehingga permitivitas daerah 2 itu nilainya 10 min 11. Ini 10 min 11 dikalikan ini. Maka nilainya ini ya. Kemudian nilai konduktivitas listriknya juga sama, yaitu tau 2. Berapa nilainya di sini? Konduktivitas daerah 1 dibagi 4. Nilainya 4 kali 10 pangkat min 3. Maka di sini sama saja. Ya, misal. Nah, ini kan diketahui 4 kali 10 min 3 ya. Min 3 4. Coret. Nah, di sini hasilnya 10 pangkat min 3. Nah, ini 10 min 3 dikalikan dengan E tangensial 2 nya. Maka J tangensial di daerah 2, ini bukan daerah 1 ya, ini 2. Kita tulis ini J tangensial di daerah 2 itu sebesar 30 AX plus 20 AY cos 10 pangkat 9 T ya. Itu saja. Sekian sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.